أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد ولي عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Orang-orang tua kami, para bapak, para ibu jamaah Majelis Ta'lim Habibur Rasul yang kami muliakan, Ahlul Bait yang kami muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan hidayah inayah mohon dari Allah. Pada malam yang mulia ini kembali kita duduk dalam majelis ilmu untuk mengkaji daripada kitab-kitab ilmu, kitabnya daripada ulama-ulama salafus shalih. Kiranya apa yang kita lakukan malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan putra junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yang senantiasa ittiba kepada baginda Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, memperbanyak salawat Dini wa dunia wal akhirah, mendapat syafaatul uzma daripada baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ummati minal anbiya wal mursalin wa alaikul wa ashabikul wa ila ma'al juma'in ila azwali ummatil mu'minin wa ahli baitaybin wa ashabihil muhtamin wa alikum warahmatullahi فأوصل خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى من أهل البدر والمهاجرين والأنصار وإلى حضرة الشيخ أحمد بن إسحاق محمد الله رسول أبو رحيم إلى حبيب عبد الرحمن السقف وصولي وفورم إلى حبيب أحمد محمد الحبسي وصولي وفورم إلى الشيخ أبو بكر بن سليم وإلى حبيب الإدريس وإلى الحبيب عمر الشيخ يا حبيب صاحب الرتيب صاحب الكتاب ناصر الدين على حبيب عبد الله بن علي محمد الحجاج رسوله وقريب ولا جميع سند علي وعلى يسر ولا جميع قضاء قوانين جواء الأبدال والأوتاد والعلم التصوير خاصة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ولا جميع الأئمة المجتهدين الماضين والعلماء المتقين والمجتهدين والفاسد المحدث المسلمين المخلصين خاصة المؤلف عبد المعين الشيخ سيد بن عبد العزيز المالباري وإلى مصنف المؤلف عبد الشريف الحبيب زيد بن زيد وإلى الحبيب محمد بن سليم الحق إلى آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا على طالب لكلية صلاة ناس المقاصد بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وعلى بركاته الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambungan daripada kajian kita yang kemarin masih membahas seputar daripada dosa. Fayambaghi lil mu'mini
ayyakuna ala nihayatil ihtiraz minha. Maka seharusnya lil mu'mini, bagi orang-orang mukmin, ayyakuna ala nihayatil ihtiraz minha, bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk menjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan dosa. Dimana kemarin sudah kita kaji, beliau Imam Al-Haddad mengatakan sesuatu yang paling buruk adalah dosa. Yang paling buruk adalah dosa. Maka berusaha keras untuk menjauhi daripada dosa tersebut. Wa in asaba minha, maka jika kita mengalami daripada perbuatan dosa, terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, syai'an, akan sesuatu. Karena manusia itu mahalul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, terjerumus dalam sebuah kesesatan, maka kata beliau fal yubadir, maka hendaklah bersegera bitobati dengan tobat minhu, dari apa yang telah kita alami. Tobat kepada siapa? Tentunya ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera tobat kepada Allah. Rasulullah beliau mengatakan dalam hadisnya, ittaqilla haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu akan menutupi keburukanmu. Maka di saat kita melakukan sebuah dosa, terjebak dalam sebuah kemaksiatan, terjerumus dalam sebuah kesesatan karena nafsu, karena syaitan, dan karena memang kita manusia dhaif, mahalul khata' wa nisyan, segeralah kita tobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Jangan pernah jenuh. Maksiat tobat, maksiat, biar dibilang tobat sampai maksiat itu jenuh mengikuti kita. Jangan pernah jenuh dalam bertobat, biarkan maksiat yang jenuh mengikuti kita. Terus tobat, terus tobat, terus tobat. Ciri-ciri Allah masih sayang kepada hamba, di saat dia maksiat, dia terus ingin tobat. Maksiat, dia tobat. Allah masih sayang kepada hamba. Tapi di saat dia maksiat terus gak mau tobat, gak ada penyesalan, no problem, ini ciri-ciri iman itu sudah mulai diangkat dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubat. Sesungguhnya Allah itu menerima at-taubat, akan tobat an ibadihi, daripada hamba-hambanya. Karena Allah terima taubat daripada hamba-hambanya. Wa ya'fu anni sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah memaafkan dari tiap kesalahan-kesalahan kita dan mengerti apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala ngerti apa yang kita lakukan, apa yang di hati kita, dan Allah memaafkan setiap kesalahan kita dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Maka kalau kita maksiat, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam yatub fa ulaika humul zalimin. Maka barang siapa yang lam yatub, tidak tobat, fa ulaika humul zalimin, mereka semua zalimun, mereka semua adalah orang-orang yang zalim. Siapa yang tidak tobat kepada Allah di saat maksiat, mereka lah orang-orang yang zalim. Zalamu anfusahum fa'aradu hali sukhtillahi biluku'i fil maksiyati fi maksiyati. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Hakikatnya orang beriman Allah, di saat kita berbuat maksiat, ini gak ada untung ruginya sama Allah. Di saat kita melakukan kebaikan juga gak ada untung ruginya sama Allah. Mau seluruh dunia ini ibadah taat kepada Allah, tidak akan bertambah sedikit pun keagungan Allah. Allah tetap zat yang maha agung. Mau seluruh dunia ini maksiat ingkar kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun daripada kerajaan Allah. Allah tetap zat yang maha agung, tidak akan pernah berkurang. Maka tatkala kita melakukan kemaksiatan, tatkala kita berbuat dosa, ini gak ada hubungannya dengan Allah. Tapi yang kita aniaya diri kita sendiri, yang kita zalimi diri kita sendiri. Kenapa?
karena kita telah menjatuhkan diri kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka zalamu anfusahum, dan mereka telah menjatuhkan diri mereka ke dalam murkanya Allah. Sukhtillah, menjatuhkan mereka agar mereka mendapat musibah azab dari Allah bil wuqu'i fi ma'siyati, karena mereka terjebak dalam kemaksiatannya. Summa bil israri 'alaiha, kemudian mereka meneruskan kemaksiatan tersebut. Begitu terjebak dalam kemaksiatan, mereka israr, terus maksiat. Terus maksiat. Bitarkihim at-taubata minha, dan mereka meninggalkan taubat daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Padahal allati amarahum rabbuhum biha wa 'adahum biqabuliha. Pada Allah yang menerima daripada taubatnya seorang hamba dan menjanjikan diterimanya taubatnya seorang hamba. Allah merintahkan kita untuk taubat dan menerima setiap taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasafa nafsahu, mensifati sama Allah zatnya bidzalika, dengan demikian itu biqouli, dengan firman-Nya. Ghafiriz dzambi wa ghafiriit taubi syadidil iqabi dit-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah zat yang mengampuni dosa, Allah zat yang menerima taubat, Allah zat yang sangat keras hukumannya, siksanya, Allah zat yang memiliki keanugerahan. Tidak ada zat yang wajib disembah melainkan Dia, Allah. Ilaihil masir, kepada Allah kita semua akan kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah. Maka taubatlah kepada Allah dengan taubat yang bersuara. Fata'amalu, maka beramallah, berangan-anganlah kamu semua, kata beliau Syekh Al-Imam Al-Haddad rahimakumullah, hadil ayat. Berangan-anganlah kamu semua, wahai yang disayangi Allah, akan ayat ini, wa ma jama'at minal ma'ani asyarifati, dan dengan apa-apa yang terkumpul daripada makna-makna yang mulia, wal asraril latifati, dan rahasia-rahasia yang lembut, al-ba'isati al-khawfi, yang membangkitkan kita untuk semangat, warojai, dan berharap-harap untuk mendapat ampunan Allah, waruhbati, dan punya rasa senang, punya keinginan yang kuat, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka ingat melainkan orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka mintalah kamu kepada Allah halnya ikhlas lahu din, di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata siapa Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamah, mudah-mudahan memuliakan sama Allah wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Beliau mendapat gelar karamallahu wajhah karena kedua matanya dari mulai beliau kecil sampai beliau meninggal tidak pernah memandang kemaluannya, sehingga mendapat gelar karamallahu wajhah, dan tidak pernah memandang wanita kecuali istrinya. Kalau kita jalan itu aja. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya di dalam bumi, sesungguhnya bagi Allah di dalam bumi ada wadah. Di bumi ini Allah punya wadah, bahasa gampangnya. Nanti ikuti jalan itu aja, Pak. Di bumi ini Allah punya wadah, ya. Ada wadah yang wadah itu bisa dimasuki oleh Allah. Apa wadah itu? Ala wahiyal qulubu. Ingatlah, dia adalah hati. Hatilah tempat di mana Allah bisa masuk ke dalam hati kita. Bukan zatnya, ya, bukan zatnya. Ada wadah-wadah yang wadah itu harusnya kita isi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa khairuha, maka sebaik-baiknya hati itu asfaha, yang paling jernihnya hati. Wa aslabuha, dan yang paling kerasnya hati. Wa arraquha, dan yang paling lembutnya hati. Di bumi ada wadahnya Allah, yaitu hati. Hati yang paling baik, hati yang jernih, hati yang keras, dan hati yang lembut. Semua fasara, kemudian mentafsirkan sama Sayyidina Ali, dzalika akan makna daripada yang beliau katakan. Faqala, maka berkata beliau,
asfaha, paling jernih-jernihnya hati itu fil yakini, di dalam keyakinan. Hati harus jernih dengan keyakinan. Jangan dikotori sedikit pun hati kita tentang keraguan terhadap Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, dan hal-hal yang berhubungan tentang apapun yang Allah berikan kepada kita. Tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang qada dan qadar. Jernihkan kita dari rasa ragu dan sebagainya. Karena yakin adalah kunci dari segala-galanya. Wa asla buah, sementara kata beliau, paling keras-kerasnya hati itu apa? Fiddini, dalam masalah agama. Hati yang baik, hati yang paling keras. Maksudnya apa? Keras di dalam agama, tegas dalam agama, yang hak-hak, yang batil-batil. Nggak boleh jadi hati yang lembek. Jumpa pejabat, hukumnya haram jadi harum. Jumpa orang kaya karena minta hukum, hukumnya boleh juga. Nggak berani tegas. Ini bukan orang yang baik. Hati yang baik, hati yang keras dalam masalah agama. Hak-hak, batil-batil, haram-haram, halal-halal. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang subhat. Nggak ada yang samar di sana. Ini hati yang baik. Kemudian warokuha, hati yang lembut, yaitu orang yang lembut alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Jadi di bumi ini ada wadahnya Allah, yaitu qalbu. Dan wadah hati yang paling baik, hati yang lembut dengan hati yang jernih dengan keyakinan, hati yang tegas dengan keagamaan atau keimanan, dan hati yang lembut terhadap orang-orang mukmin. Ini maksudnya. Maka tatkala ini kita amalkan, hati kita akan menjadi hati yang dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi wadah. Qultu, berkata sama aku Imam Al-Haddad, wal yaqinu, bermula yakin itu ibaratun an tamakunil imani minal qalbi wa istilaihi alaihi. Yakin itu ibarat daripada tumbuhnya iman, berkokohnya iman, bercokolnya, lengketnya iman di dalam hati. Wastilaihi, dan menguasai iman di dalam hati. Yakin itu, iman itu lengket dalam hati, nancep, dan hati dikuasai oleh iman. Hati dikuasai iman, itu yang namanya yakin. Tapi kalau kita masih ragu, waduh besok kalau aku nggak gini, nggak bakal bisa gini, ada syak dalam dirinya, berarti hatinya sudah nggak dikuasai oleh iman dengan sepenuhnya. Jangan sampai hati kita ragu, ya. Jangan sampai hati kita ragu. Sikit saja kita ragu, berarti hati kita nggak penuh dikuasai oleh iman. Maka penuhi hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tuma'ninatu. Inilah yang dikatakan anteng, tenang. Hati yang inilah hati yang tenang. Allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam, yang dengannya ini bertanya Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta kepada siapa? Rabbahu, akan Rabbnya. Nabi Ibrahim minta kepada Rabbnya tentang sakinah, tentang tu'maninah. Fabima akhbaru anu biqolihi, maka dengan apa-apa yang dikabarkan Allah dalam Al-Quran. Qala awalam tu'min, kata Allah, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, ya Allah, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar semakin anteng hatiku. Ini kisah burung yang dipotong-potong jadi 4, yang taruh di gunung. Dia ingin tahu bagaimana Allah menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong. Tujuannya untuk mengantengkan hati, menguatkan hati. Maka kadang-kadang keyakinan itu butuh memang dengan ini. Tapi ya kita nggak perlu udah yakin saja dengan Allah, jangan sampai ragu. Sama Pak Aldo juga. Besok bisa. Masuk aja. Maka jelas min hada anal yakina, dari ini sesungguhnya yakin itu ghayatul imani wa nihayati. Maka jelaslah bahwa sesungguhnya yakin itu adalah puncaknya iman. Yakin adalah inti daripada iman. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, al yakinu huwa al imanu kulluhu. Yakin adalah iman keseluruhan. Jadi tatkala orang itu telah ada yakin dalam dirinya, itulah iman yang menyeluruh. Makanya ada ainul yakin, ada hakul yakin. Mandang dulu beryakin.
Tapi ada yang hakul yakin, nggak perlu lagi, udah aku hakul yakin, yakin kepada Allah sepenuhnya. Orang yang mempunyai hakul yakin berarti imannya sudah penuh dalam diri. Ini yang perlu kita tekankan dalam diri. Wa ma nazala minas samai asrafa, dan tidak turun dari langit yang lebih mulia minal yakin, daripada yakin. Tak ada yang turun yang lebih mulia daripada yakin. Wa kafa bil yakini ghani, dan cukuplah dengan keyakinan itu sebagai pengayah diri. Cukup dengan keyakinan sebagai pengayah diri. Tidak perlu ragu lagi. Yakin Allah tidak akan pernah, wa ma min dabatin, tidaklah yang melata di muka bumi fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Sudah, kalau kita sudah punya keyakinan kuat, ya udah, masukkan dalam hati. Ini memperkaya diri kita. Sudah Allah jamin semuanya, tapi tetap sarana ikhtiar wajib kita kerjakan. Karena wujudnya daripada Allah berikan kita rezeki, maka kita harus melaksanakan khadamul aqdar berupa ikhtiar kerja dan sebagainya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salu, mintalah kamu semua Allah akan Allah al-yakin, akan keyakinan wal afiyata, dan kesehatan. Minta kamu sama Allah, Allahumma inna nas'aluka al-yakin al-afiyah wal afiyah. Minta keyakinan dan minta supaya diberikan sehat. Kenapa? Fa inna, maka sungguhnya keyakinan dan afiyah itu ma'utiya ahadun ba'dal yakin afdala minal afiyah. Sesuatu yang diberikan Allah yang paling utama setelah yakin adalah kesehatan. Nikmat yang paling utama setelah yakin, setelah iman adalah kesehatan. Jadi nikmat itu yang paling utama adalah kesehatan. Apa? Adalah iman atau yakin. Setelah yakin, nikmat yang kedua adalah afiyah. Maka mintalah kita afiyah kepada Allah, agar dengan afiyah ini kita bisa ibadah. Dengan afiyah ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma salabatu fid din fahiya, maka adapun kerasnya hati, bermula kerasnya kerasnya dalam hati tadi, itu fid din dalam agama, fahiya al-quwatu fihi wasabatu alaihi wal ghiratullah. Yang dikatakan solabu, keras dalam hati, maksudnya keras dalam agama, itu apa? Menguatkan agamanya, menetapkan agamanya, dan ghirah terhadap agamanya. Ghirah itu apa? Cemburu. Kalau agamanya dihina, dia cemburu, dia sakit hati. Kalau agamanya dilecehkan, dia cemburu, muncul ghirahnya, dia sakit hati. Ini yang harus muncul dalam diri kita. Karena kalau kita punya kecintaan kepada Allah, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala kita melihat ada orang depan kita, Quran dipijak-bijak kita, biasalah problem, alam biar Allah yang menghukum, berarti nggak ada ghirah. Kan ada Allah, biar aja Allah, ngapain agama dibela? Berarti dia sudah nggak ada ghirah. Maka wajib cemburu. Nggak mampu punya tangan karena kita nggak punya kekuasaan, maka lewat doa, lewat lisan dulu, ingatkan, Pak jangan, nggak boleh, kita singkirkan. Ya, nggak mau juga, maka terakhir kita lewat doa. Kalau ada orang-orang yang menghina agama, doakan agar mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul paling marah kalau ada orang melecehkan agamanya Allah. Tapi kalau melecehkan beliau tidak marah. Kalau beliau dilempar tai, diludahi, beliau senyum. Yang akhirnya orang-orang itu beriman kepada Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian hatta ya pula, sehingga dia mengatakan al-haqqo wa in kana murad. Sehingga orang ini berani mengatakannya hak walaupun itu terasa pahit. Wala yakhabu, dan tidak takut billahi, di dalam menjalankan dakwah di jalan Allah. Enggak takut apa? Lomatal laim, celaan orang-orang yang mencela. Dia enggak takut dicela, dia enggak takut dicaci, dia enggak takut dihina. Yang penting dia menjalankan agama Allah dengan benar. Wa bidzalika, maka dengan itu wasaballahu ahibba'ahu fi qolihi. Inilah Allah mensifati kekasihnya di dalam firman-Nya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela. Al-ayah. Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini pula Rasul mensifati siapa? Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu orang yang tegas dalam menjalankan agama. Radhiyallahu anhu, amin. Faqala fihi, beliau mengatakan Rasulullah, aqwakum fi dinillahi Umaru wa qauluhul haq wa ma lahu fin nasi min shadiq. Orang yang paling kuat di dalam menjalankan agama Allah di antara kamu adalah sahabat Umar bin Khattab. Ucapannya selalu hak. Dia tidak punya banyak teman. Kenapa? Karena saking tegasnya orang gak berani deketi. Kok jangankan orang, setan pun gak berani. Setan gak berani deketi Umar. Ada bayangannya lari. Maka gelarnya sahabat Umar ini Umar Al-Faruq. Kalau gitu dipisahkan daripada setan. Setiap ada bayangan Umar, setan lari. Bahkan di saat sahabat Umar lagi tidur, ada orang sholat, ini setan menggoda orang sholat gak berani. Begitu Umar bangun, kau kenapa gak jadi menggoda? Ada apa yang lagi tidur? Gak berani. Wakilah ketemu Rasulullah, kamu ngapain mengganggu orang sholat? Terus, tapi ada sahabat Umar lagi tidur, gak berani. Makanya orang-orang dulu kalau sholat dekat sahabat Umar gak bakal diganggu setan, bakal khusyuk. Gak khusyuk itu kan banyak setan yang goda kita. Tapi juga ada setan yang dalam diri kita, itulah nafsu, was-was dan sebagainya. Yang buat kadang-kadang ibadah kita tidak bisa khusyuk karena kita dikendalikan mereka semua. Wa walau fin nasi min shadiq. Wa qad kana radhiyallahu anhu man aslabal mu'minin fi dinillah wa asaddahum akhdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqihi. Dan ada sahabat-sahabat Umar itu min aslabil mu'min, dari paling keras-kerasnya orang mukmin dalam menjalankan agama Allah, dan paling tegas-tegas dia mengambil haknya dirinya dan hak orang lain. Tegas dia, adil, tidak pernah neko-neko. Malam dia keliling, ada orang kelaparan, dia tidak nyuruh orang mengangkatkan gandum, tapi dia angkat gandumnya sendiri. Saking tegasnya sahabat Umar menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syarat al-amsalu tudrabu bihi fi adlihi wa amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sehingga sahabat Umar menjadi contoh, dijadikan keadilannya, perintah ma'rufnya, nahi munkarnya dicontoh sahabat-sahabat dan dicontoh banyak orang karena dia adalah orang yang qiyam bil haq wa qiyami bil haq, tegak dalam kebenaran, alal qarib wal bu'li, baik yang dekat maupun yang jauh. Wa an ashabi radhiyallahu anhu wa nasbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambung wa amrul qatu bertemu